Engkau tolong mereka Tuhan, bila mereka kekuatan ya Tuhan, bagi mereka agar mereka tetap berpegang tangan, tetap saling tolong-menolong, dukung-mendukung ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, maupun jemaat yang mau mempersiapkannya Tuhan bagi ulang tahun gereja. Tuhan, tolong Tuhan, bila hikmat kepada mereka maupun majelis jemaat setiap musim, agar mereka hikmat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang sakit, anakmu yang lemah tubuh ya Tuhan, maupun Bapak Sunarko Gunawan, Bapak Tiulau Laipu, Ibu Puan Mehwa, juga Mama Betty, Ibu Bui Pyong Bui, Ibu Chiang Byok Jin, Ibu Nona Ketianda, Ibu Piong, Ibu Trimurti Rahayu, Bapak Tony Budi Santoso. Tuhan, banyak lagi yang kami belum sebutkan namanya Tuhan, tapi Tuhan mengetahui dalam keadaan mereka satu persatu Tuhan. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Berilah penghiburan bagi setiap mereka Tuhan, agar mereka tetap bersandar teguh kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan lagi setiap hari, setiap perjalanan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi kami ya Tuhan, selubungi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terhindar daripada segala sakit penyakit dan juga segala virus-virus yang menakutkan ini ya Bapa. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang belum sempurna. Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 186, tempat yang tertinggilah. Pujian ini mengingatkan kita bahwa kita bersyukur, beriman, percaya kepada Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Mari tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus dekat kepada Tuhan.
bersama. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi
berlimpah bagiku. Puji nama Tuhan. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan membaca bacaan beranggapan yang pagi hari ini terambil dikutip dari Mazmur nomor 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca secara beranggapan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Katalah kediaman yang maha tinggi, bintang segala aliran dan sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, Dia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan musuh panah, menunturkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama-sama, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini bertema Allah di tengah situasi dunia, yang akan disampaikan oleh Santo Tony Budi Santoso. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 219, Allah jadi benteng kuku. Pada bait yang ketiga sudah jemaat saya persilakan untuk berdiri. Berlimpah
surga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan masih memberkati kami dengan begitu banyak hal yang kerap kali kami abaikan. Khususnya ketika kami diberkati untuk mendapat kesempatan belajar firman. Ini adalah satu anugerah yang besar buat kami. Karena itu kami mohon supaya Allah berkenan menolong dan memberkati setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh perenungan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami, baik hamba maupun umat-Mu. Di tengah segala keterbatasan kami, kiranya Allah yang tidak terbatas itu yang menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya minta tolong kepada kita sekalian untuk menurunkan tensi yang agak tegang. Kita menoleh sebelah kanan, sebelah kiri kita dan berkata, Tuhan Yesus memberkatimu, sambil tersenyum. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya bersyukur pagi ini, saudara, memang semua orang di seluruh dunia itu sedang menghadapi ketegangan yang menurut saya itu cukup luar biasa. Ketegangan ini tidak sedikit saudara melalui ketegangan karena COVID-19 ini. Anak-anak Tuhan itu dilanda kekhawatiran sebab melalui situasi ini kematian itu seolah-olah dekat sekali dengan kita. Ya, seolah-olah dekat sekali dengan kita dan bisa menjemput suatu waktu itu, saudara. Terus terang saja, ditambah lagi dengan berita-berita dari internet, WA grup, media massa, semuanya itu membuat sedikit banyak kita itu menjadi tegang. Kenapa? Ya karena sekali lagi fokus kita itu lebih ke arah persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga fokus kita kepada Allah yang Maha Kuasa itu menjadi sedikit terabaikan. Nah, kalau kita mau jujur, kita ini akhir-akhir ini lebih banyak membaca berita tentang virus corona dibandingkan membaca kitab suci. Saya tidak ngerti, gitu loh. Nah inilah sebetulnya saudara yang membuat saudara dan saya itu menjadi tegang. Karena fokus kita tidak lagi kepada Allah, tetapi karena ada persoalan yang sedang terjadi, bukan kepada Allah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa
situasi yang sedang pelik saat ini. Saudara, pertama kali kita harus melihat dari sisi teologis atau dari sudut pandang Allah. Kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah. Kenapa kita harus melihat dari sudut pandang Allah? Sebab Allah itu adalah sumber dan pusat dari iman kita. Bahkan lebih dari itu, Allah itu adalah sumber dan pusat dari dunia ini. Maka kita perlu memfokuskan diri kita kepada Allah melalui firman-Nya. Kita perlu tahu apa yang Alkitab katakan terkait dengan hal ini. Karena itu, saya mengajak saudara untuk membuka satu bagian kitab suci dari Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28. Satu bagian yang sangat terkenal, sangat banyak dihafal oleh anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita membacanya sekali lagi. Nanti di rumah saudara bisa membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan akhir dari ayat yang ke-39. Ya, di rumah saudara bisa baca supaya mendapat kejelasan yang lebih baik lagi. Kita akan membaca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, kata dalam segala sesuatu itu berarti ketika sekali lagi ya, ketika dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu itu berarti tidak ada hal atau peristiwa dalam dunia ini yang di dalamnya Allah itu tidak turut bekerja. Semuanya Allah turut bekerja di dalamnya, termasuk dalam situasi dunia kita saat ini. Tetapi soal bagaimana cara Allah bekerja, itu yang kita tidak tahu. Tetapi kita bisa percaya sepenuhnya bahwa tidak ada satu peristiwa di bumi ini yang terjadi di luar kontrolnya Allah, di luar kehendak Allah. Itulah kebenarannya. Itulah yang ingin diungkapkan oleh Paulus melalui ayat ini. Segala sesuatu, segala peristiwa, semua baik yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi ataupun yang terjadi di dalam dunia sampai dengan saat ini, semuanya Allah turut bekerja di dalamnya. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah bekerja, tetapi kita bisa pastikan dengan yakin Allah yang menciptakan dunia ini, Allah pula yang turut bekerja di dalamnya. Termasuk kondisi terakhir situasi dunia saat ini terkait dengan virus corona. Kita bisa pastikan 100% Allah turut bekerja di dalam seluruh peristiwa saat ini. Saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi. Suatu hari ada seorang ibu yang lagi menyulam. Ketika dia sedang menyulam, lalu ada anaknya yang masih kecil
Tiba-tiba dia bermain di bawah ibunya yang lagi duduk dan menyulam. Waktu dia lagi main, masih main, dia tiba-tiba noleh ke atas. Setelah dia noleh ke atas, lalu dia bertanya kepada ibunya, "Mama, ya ada apa nak? Mama sedang ngapain sih?" "Oh, mama lagi menyulam." "Ih, kenapa dari bawah kelihatan begitu jelek sekali? Warnanya tidak bagus deh, pokoknya satu dengan yang lain tumpang tindih, jelek sekali, tidak ada bentuknya kayak gitu." Lalu mamanya bilang, "Nak, gini deh, kamu coba main keluar deh sebentar. Nanti kalau mama sudah selesai, kamu mama panggil." "Oh gitu ya ma, oke." Anaknya ini lalu main keluar. Tidak berapa lama kemudian mamanya menyelesaikan sulamannya, anaknya dipanggil, "Nak, sini." "Ya mama." Setelah datang, anaknya didudukkan di pangkuan mamanya, lalu ditunjukkan hasil sulamannya dari atas. Ketika anaknya melihat hasil sulaman itu, anaknya berkata, "Wow, bagus sekali mama. Ini yang tadi mama buat." "Iya. Apa yang sudah mama lakukan sehingga hasilnya begitu bagus ini?" Mamanya cuma menjawab satu hal. Mama hanya menuruti desain yang sudah ada. Saudara tahu ya, kalau orang nyulam itu bisa sembarangan enggak? Nggak bisa, karena ada desainnya dari titik awal sampai titik akhir. Itulah yang dilakukan oleh mamanya. Satu ketika anak ini tumbuh besar. Ketika dia tumbuh besar, satu hari dia mengalami persoalan yang begitu berat sekali di dalam hidupnya. Dan di dalam persoalan yang berat dan keadaan tertekan, khawatir, takut yang seperti itu, dia lalu berteriak kepada Tuhan, "Tuhan!" Lalu Tuhan jawab, "Iya, ada apa nak? Apa yang sedang kau lakukan dalam hidupku?" "Aku tengah menyulam hidupmu." "Iya, tapi kenapa dari bawah ini kelihatan begitu jelek, ruwet, aku ini sumpah sekali. Aku depresi, stres." Lalu Tuhan jawab satu kalimat, "Nah, percaya deh, kamu lakukan saja apa yang telah kuperintahkan kepadamu di dalam Alkitab. Nanti pada waktunya tiba, kamu akan kuajak naik ke surga, duduk di pangkuanku, dan akan kuperlihatkan seluruh desain hidupmu dari awal sampai akhir. Dan kamu akan berkata, wow, Tuhan, luar biasa indah sekali. Hanya itu yang akan keluar dari mulutmu kalau kamu melihat desain hidupmu dari awal sampai akhir, dari posisi atas. Itulah yang dikatakan oleh Allah kita. Allah yang seperti itulah yang kita sembah. Dan itu bukan hanya terjadi, desain itu bukan hanya terjadi pada diri saudara dan diri saya. Allah telah mendesain seluruh isi dunia ini sejak dari penciptaan awal sampai nanti pada akhirnya. Allah telah mendesain, merancang sedemikian rupa akan seluruh peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini tanpa terkecuali.
semuanya ada di dalam rancangan Allah, di dalam kontrolnya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi di luar kehendak Allah, di luar rancangan Allah, di luar rencana Allah, desainnya Allah. Itu tidak ada. Semuanya terjadi sesuai dengan desainnya Allah persis. Allah tidak bisa dikejutkan oleh satu peristiwa apapun di dunia ini. Karena semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kitab Amos mengatakan, adakah malapetaka terjadi di satu kota dan Allah tidak melakukannya? Maksudnya, dan Allah tidak menghendaki malapetaka itu terjadi. Tidak ada satu malapetaka pun yang terjadi di satu kota dan Allah tidak menghendaki. Allah seperti itulah yang kita sembah. Allah seperti itulah yang kita puji, yang kita sembah selama ini. Allah yang mengontrol seluruh alam semesta dengan kehendaknya yang kudus dan bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita baiknya adalah semuanya itu dikerjakan Allah demi kebaikan kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya itu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya itu terletak pada kata mengasihi Dia. Jadi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan belajar taat kepada firman-Nya senantiasa, maka kita boleh percaya sepenuhnya bahwa Allah memiliki tujuan yang indah di balik semua peristiwa yang terjadi saat ini. Semakin saudara dan saya mengasihi Allah, belajar taat kepada firman, semakin saudara dan saya akan melihat kebajikan Allah di balik sebuah peristiwa. Semakin mengasihi Dia, semakin melihat kebaikannya. Kalau kurang mengasihi Dia, maka kurang melihat kebaikannya. Jadi mari kita berusaha untuk senantiasa mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Nah, pertanyaannya yang seringkali muncul adalah apa kebaikannya di balik peristiwa yang terjadi, baik peristiwa secara pribadi maupun peristiwa yang terjadi di dalam dunia saat ini. Apa kebaikannya? Saudara-saudara, banyak sekali yang mengutip ayat ini, tetapi berhenti di dalam ayat 28 saja, sehingga menimbulkan tanda tanya yang besar. Apa kebaikannya? Kalau memang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, terus apa kebaikannya? Padahal jawabannya terletak di dalam ayat yang ke-28.
Mari kita baca ayat 29. Sama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan anak-anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, inilah yang menjadi jawabannya. Seluruh peristiwa itu pasti di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kebajikannya itu adalah supaya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut, Allah ingin menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sekali lagi, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara pribadi dalam hidup saudara dan saya, maupun yang terjadi secara global di dalam dunia ini, Allah mendatangkan kebaikan, dan kebaikannya adalah melalui peristiwa ini membuat saudara dan saya menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal apa? Dalam segala hal, baik dalam karakter, kedekatan dengan Bapa, meneladani semua sifat-sifat Tuhan Yesus. Dalam kasus yang kita hadapi, bisa jadi tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi sadar bahwa kematian itu sangat dekat sekali dengan kita. Saudara, kalau kita mau jujur, sebelum peristiwa corona ini terjadi, ada banyak orang yang meninggal di sekitar kita. Tapi pernahkah kita merasa kematian dekat dengan kita? Enggak. Paling banter kita merasa sadar, ya suatu saat nanti orang pasti mati. Tapi kita nggak pernah mikir secara serius bahwa kita pasti bisa mati besok lusa. Nggak pernah mikir secara serius. Tapi dengan adanya virus corona, saudara tahu, orang itu biasanya kalau cuma batuk pilek, nggak pernah pusing. Betul ya? Sekarang batuk pilek, mikir nggak? Ayo. Loh, gak apa-apa ini gitu. Sakit tenggorokan, lalu demam, biasanya tidak pernah pusing. Lalu sekarang radang tenggorokan, terus demam, mikir nggak? Kamu ketemu siapa saja? Nah, ya kan? Jadi mikir loh, mikir saudara. Nah kalau sudah mikir kayak gitu, yang dilakukan apa? Apa? Selain berobat, yang pertama kali dilakukan apa? Doa. Doanya cukup sekali atau sampai 14 hari itu tegang. Ya, saudara, setelah 14 hari tegang, kok belum sembuh? Ditambah 14 hari lagi, 28 hari tidak tidur. Doa terus, Tuhan, tolong Tuhan. Oh, mungkin hari ini aku ini banyak Tuhan pegang uang, apalagi kalau duduknya sebagai kasir, atau ada orang beli, terus jangan-jangan uang itu ya, uangnya dijemur semuanya, dikasih jepit, semuanya dijemur. Setelah itu sudah dijemur apa? Diangkat lagi, dipegang lagi, hatinya masih tenang apa? Tuhan tolong ya Tuhan. Dan tidak ada tenangnya.
Karena tidak ada tenangnya, maka lebih sering berdoa. Yang tadinya tidak pernah baca kitab suci, sekarang baca kitab suci. Yang tadinya tidak pernah memperhatikan keluarga, sekarang memperhatikan keluarga. Yang tadinya tidak pernah ngajari anak untuk kitab suci, sekarang mengajak mereka untuk berdoa. Saudara, maybe, mungkin itulah salah satu kebaikan melalui keadaan yang tegang sampai dengan hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan terjadi. Di Wuhan itu 3 bulan. Italia, Singapura, Malaysia semua lockdown dan seluruh jalan sepi sekali. Berita baiknya lagi, polusi udara turun drastis. Saudara lihat kebaikan yang jauh lebih besar juga di balik semuanya ini. Kalau memang itu membuat saudara dan saya dipaksa melalui keadaan ini untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, maka itulah salah satu kebaikan bagi kita manusia, bagi kita anak-anak Tuhan. Dalam situasi seperti ini juga kita diuji. Kasih kita kepada Allah itu harus diwujudkan juga dengan peduli kepada sesama sebagai perwujudan dari kasih kita kepada Allah. Saya berharap kita tetap teguh dan sukacita menghadapi situasi ini, karena Allah kita, Allah yang mengontrol segala sesuatu. Lebih dari itu, Allah kita menjamin keselamatan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga kapanpun kita akan dipanggil Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini kita boleh ditenangkan, kita boleh percaya dan bersandar kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau kami boleh duduk diam dan kami boleh belajar, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Tolong berkatilah setiap kami supaya kami bisa menenangkan diri di hadapan Allah. Karena firman-Mu katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan-Mu, letak kekuatan kami. Karena itu, sekali lagi, biarlah kami boleh menenangkan diri, karena Allah mengontrol segala sesuatunya, dan segala sesuatunya dikerjakan Allah demi kebaikan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Biarlah melalui peristiwa-peristiwa ini, ketika kami dipaksa untuk merenungkan kembali kehidupan ini, kami membuat diri kami menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang saya percaya boleh memberkati
hati kita, menguatkan kita. Tetap semangat ya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Para yang bertugas mohon dapat mempersiapkan diri. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 423. Bapa surgawi memelihara aku. Kiranya pada saat kita menaikkan pujian ini, mungkin selama ini kita menyanyikannya biasa saja, tapi perhatikan kata-katanya, kiranya boleh memberkati kita. Silakan berdiri. Hari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa di surga, kami sembah dan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang tetap menyertai hidup kami, diri kami. Kami juga bersyukur Tuhan diberi kesempatan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang tadinya kami khawatir ya Tuhan. Ini yang membuat kami lebih dekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah itu memberi berkat kepada kami semua, memberi kami kekuatan dan pertolongan agar kami tetap setia dan percaya kepada janji-janji-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menyucikan dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Ibu silakan dulu. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama saya serahkan kepada Musa Ferry. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satu pengumuman bagi kita dalam rangka mendukung himbauan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona, maka Badan Majelis memutuskan bahwa ibadah minggu ya ada di warta ya, untuk menegaskan aja, ibadah minggu dan segala kegiatan sepanjang
kegiatan gereja ditiadakan mulai besok hari tanggal 23 Maret hingga tanggal 5 April. Dari itu mulai minggu depan ada, kalau Bapak Ibu yang itu ada nanti ada panduan ya, ada di Warta Jumat ada panduan ibadah. Jadi tidak ada ibadah di ibadah umum ini, tapi di ibadah di rumah masing-masing selama tanggal 29 Maret dan 5 April ada panduannya. Ya, setiap rumah ada dapat ya panduan, bisa keluarga masing-masing beribadah, dan ada juga siaran yang akan diberikan. Tetapi manakala di rumah kita tidak ada jaringan, nanti ada melalui YouTube yang akan disiarkan. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti untuk minggu depan 29 dan 5 April. Sehubungan dengan itu, ya saya melanjutkan, sehubungan dengan itu tanggal 29 dan 5 April, maka persembahan bisa dikumpulkan masing-masing dan dapat diserahkan ke gereja pada saat situasi artinya sudah normal. Dan bagi Bapak Ibu yang bersedia bisa juga melalui transfer ke rekening gereja di Gereja Bank Cimniaga ya, dengan ada nomor di Warta ya, ada tertulis itu ya, Majelis Jemaat GPMI. Demikianlah Warta bagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, saya tidak menambahkan pengumuman. Pengumumannya ada di dalam buletin yang sudah ada 3 eksemplar, boleh dibawa pulang. Mari kita doakan segala kegiatan yang masih akan berlangsung di dalam gereja ini ke depan. Kita dukung di dalam doa. Jangan ditinggal, buletinnya dibawa pulang untuk jadi perhatian kita semua. Yang bertugas untuk yang akan datang semuanya dapat mempersiapkan diri memperhatikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sidang jemaat saya akan bangkit berdiri dan akan pujian doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Erik Wandi. Bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur Tuhan, saat kami mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, karena kami sungguh menyadari oleh anugerah Tuhan yang sudah memimpin memberkati ibadah kami pada hari ini. Oleh sebab itu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah, hidupilah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.